Yo guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to Airor. Ini aku akan cerita lagi, cerita horor lagi guys ya. Cuman ceritanya kali ini panjang ya guys ya. Paling belasan menit ya. Nggak kayak tadi, nggak kayak kemarin beberapa puluh menit. Berapa puluh? Sudah satuan menit ya. 7 menit doang kemarin. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang kisah di balik noni Belanda dan kisah zaman penjajahan Belanda ya. Oke, jadi langsung aja kisahnya. Yang seperti kalian tahu, ada beberapa penampakan noni Belanda di tempat-tempat yang bersejarah gitu ya, tempat zaman penjajahan dulu ya. Jadi itu tempatnya aku nggak bisa kasih tahu guys. Mungkin nanti aku akan kasih tahu di IG aja gitu ya. Oke. Jadi guys, biasanya tuh noni Belanda muncul tuh di tempat gedung-gedung bersejarah, dan juga biasanya noni Belanda juga muncul di museum bersejarah gitu, sama gedung-gedung tua ya gitu. Bukan gedung tua sih, tapi gedung bersejarah, sama aja sih. Dan salah satunya adalah Museum Fathahiliyah yang kita udah datengin di sini guys, yang ada penjara di bawah air gitu. Dan lanjut lagi guys, yang lebih sering menjadi penampakan di Belanda ya, itu adalah istana bersejarah gitu guys, istana tua ya, istana negara maksudnya. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang istana negara tersebut. Jadi kisahnya adalah sesosok makhluk astral berwujud noni Belanda guys. Wah guys, sebenarnya mungkin kalian ada beberapa yang udah tahu kalau misalnya istana tersebut sebenarnya dipakai oleh keluarga presiden pertama, alias Soekarno, Pak Soekarno maksudnya, atau Bung Karno guys. Tapi Bung Karno beberapa tahun kemudian digantikan oleh Pak Soeharto guys, alias presiden kedua guys. Tapi si Pak Soeharto ini malah nggak mau tinggal di istana gitu, dia malah lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri guys. Terus pas zaman B.J. Habibie tuh Pak Habibie-nya itu malah nggak tempatin istana itu, dan baru dihuni lagi tuh istananya pas zamannya Gus Dur ya, presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau alias Gus Dur guys. Jadi biasanya pas malam-malam tuh suasana istananya tuh kayak horor gitulah, sunyi gitu. Dan katanya juga udah ada beberapa penampakan yang tangkap kamera di istana tua tersebut guys ya. Dari zaman 1807 kalau nggak salah ya, maaf kalau salah guys, koreksi. Dan walaupun ada staf presiden, tapi mereka tidak berani masuk ke dalam istana tersebut guys, karena saking angkernya gitu loh, gila. Terus juga pernah banyak yang kena gangguan jin-jin gitu guys, gangguan makhluk goib. Wih, ngeri. Walaupun mereka berpatroli guys, tapi mereka selalu mengajak rekannya mereka. Mungkin mereka takut gitu ya. Kalau aku sih nggak mau sih guys ya. Kalau aku yang jadi rekannya, nggak berani. Jadi guys, prio yang ditekan itu dia lebih memilih kamar yang ada di salah istana itu. Tapi katanya kenapa dia malah memilih kamar itu ya guys ya? Padahal kamar itu katanya tuh ada bau khasnya guys ya, bau apa? Mungkin karena kamar itu udah lama nggak dihuni ya guys ya, mungkin jadi bau apek gitu ya. Aneh. Tapi sebenarnya prio ini takut guys, karena sering ngedengar kisah tentang hantu ya guys ya, hantu noni Belanda. Terus katanya yang lebih menakutkannya lagi, ini ada salah satu orang yang bilang ke Prio, katanya kalau kamar itu sering ada noni Belanda yang menampakkan diri di kamar itu guys. Ngeri kali cuy, menampakkan diri nggak tuh, apalagi kalau kita sendiri di kamar itu ya. Tapi Prio tuh nggak ada pilihan lain ya, karena rumahnya tuh ada di Bekasi ya, jauh ya guys ya. Jadi nggak mungkin kan dari Jakarta ke Bekasi gitu ya. Jadi dia tetap tinggal di kamar itu ya. Kalau aku mah nggak apa-apa, bela-belain aja ke Bekasi guys ya. Kalau misalnya rumahku di Depok nih, aku lagi di itu tuh, lagi di apa sih namanya, lagi di Jawa Timur, dan misalnya lagi di Malang gitu ya. Walaupun jauh ya, mending ke rumahku aja guys.
bodo amat aja, nggak apa-apa, daripada itu kan, daripada mati kan. Tapi kalau Prio ini guys, kerjanya tuh pulang pergi tiap hari guys. Nggak mungkin kan dia pulang pergi tiap hari, karena dia tuh masuknya pagi-pagi banget gitu ya, bertugasnya pagi banget ya. Jadi kalau dia wajar lah ya. Tapi ngeri tetap aja. Bahkan si Prio ini berani banget guys, walaupun malam-malam dia tetap stay ngejagain istananya gitu loh. Serem banget guys. Dan si Prio ini ternyata udah ketemu sama hantu noni Belanda yang menampakkan diri tersebut di jam 2 dini hari. Bener kan katanya? Dan akhirnya si Prio ini udah sampai di kantor negara guys ya. Terus di lantai 6 ini katanya tuh lantainya angker banget guys ya. Lantai 6 ini kayaknya sebuah aula apa ya? Aula apa? Bahkan di lantai 6 ini jarang ada maksudnya OB aja guys. Kalau mau ke atas harus rame-rame guys, saking takutnya gitu ya. Sama lantai 6 tuh serem banget sih. Tapi kalau nggak diurus makin angker guys. Gimana dong? Walaupun siang hari guys, mereka tetap rame-rame guys ngebersihinnya guys. Kalau malam hari sendiri gimana tuh? Ngeri. Dan abis itu si Prio tuh naik lift ke lantai 3 gitu ya, lantai 3 kan nggak sih? Tapi yang seremnya, lantainya nggak berhenti di lantai 3 guys, malah keterusan ke lantai 6. Ngeri. Terus pas liftnya udah kebuka guys, lantai 6-nya kosong, gelap, dan suasananya horor banget. Terus si Prio ini bulu kuduknya udah gemeteran tuh, udah berdiri guys, saking takutnya guys. Serem banget. Walaupun ada cahaya remang yang bersumber dari jendela ya guys ya, cahaya dari matahari gitu ya kan, pasti tetap serem lah. Siang-siang aja OB-nya pada takut, sampai rame-rame aja masih takut, apalagi si Prio ini. Dan yang mengerikannya, cahayanya malah ngarah ke meja. Dan si Prio ini baru melihat dia ini pertemuan pertama Prio dengan si noni Belanda. Gokil. Terus pas Prio ngeliat meja tersebut, pas ngeliat perempuan yang ngebelakangin, terus perempuannya tuh duduk di meja kan guys, dia ngebelakangin gini. Ntar serem ya guys, kalau jam sekarang ntar tiba-tiba nengok muncul gitu ya. Serem. Jadi si Prionya ini langsung mencet tombol lift dengan kasar itu aja. Nggak rusak apa? Tapi demi nggak apa-apa sih rusak daripada ketemu noni Belanda ya kan. Lebih milih itu sih. Serem. Tapi pas dipencet, liftnya nggak turun guys. Bahkan masih kebuka pintu liftnya. Ngeri banget. Tapi akhirnya liftnya bergerak guys dan ketutup pintunya. Akhirnya sama si Prio itu guys. Tapi sebelum pintu tutup, si ceweknya udah ngelihat si Prio kayak gini, dan udah noleh ke arah Prio kayak sambil melotot gitu. Ngeri. Tapi katanya cantik sih guys. Tapi tetap aja ngeri cuy. Dan baru liftnya turun ke lantai 3 guys. Lah kenapa baru sekarang? Nah, sekarang yang kedua adalah gedung tua. Kita mulai guys. Pertama itu kemunculan noni Belanda tuh juga sering terjadi di gedung-gedung tua guys. Dan salah satunya adalah gedung Marabunta. Terletak di kota Semarang di Jawa Tengah tentunya. Pas masih zaman kolonial Belanda, gedung ini dijadikan oleh gedung teater kota guys ya. Jadi belum angker pastinya. Orang-orang Belanda tuh biasanya suka berkunjung ke gedung ini guys ya. Biasanya orang Belanda itu nonton ke gedung ini untuk rekreasi. Terus nonton pertunjukan gitu ya. Seperti kayak balet, orkestra, terus juga komedi. Tapi sekarang gedung Marabunta udah dijadiin gedung yang bisa apa aja gitu ya guys. Gedung apa ya? Gedung serbaguna lah ya. Dan gedung ini sebenarnya udah ada kafe, udah ada apa sih, nggak angkat-angkat banget, cuman udah ada beberapa tempat-tempat dari gedung ini yang udah hancur kemakan usia guys. Tanpa disangka, gedung Marabunta ini ternyata cuma ada 1 lantai guys. Kelihatannya aja gede ya di sini.
Dan ternyata guys, hantu noni Belanda tuh berasal dari gedung Marabunta tersebut guys. Sebenarnya noni Belanda dulunya adalah perempuan cantik pengisi pentas opera guys ya. Perempuan cantik guys. Ternyata nama asli dari noni Belanda adalah Putri Matahari guys. Itu bukan nama asli guys ya. Nama aslinya nggak dikasih tahu, itu cuma julukan nama. Aduh, meler lagi gua. Dia dijulukin itu katanya karena cantik banget guys. Jadi kira-kira ini guys ya. Emang cantik ya? Enggak juga sih. Ngeri malah. Julukannya ternyata dari nama Putri Matahari itu karena mukanya tuh ibarat cahaya matahari yang menyiumkan mata ya, bikin mata terpaling gitu ya, bikin mata silau gitu. Mukanya katanya itu bersinar banget. Ternyata seorang, kita sebutnya Putri Matahari juga aja ya, Putri aja deh biar gampang ya. Ternyata kalau sang Putri Matahari ini adalah mata-mata pasukan Jerman guys. Dan si Putri ini dieksekusi tepat di dalam gedung Marabunta guys. Dan disinilah menyebar cerita masyarakat kalau Putri sering menampakkan dirinya di gedung tersebut guys, gedung Marabunta. Terus udah ada yang pernah lihat kalau misalnya Putri ini bukan pernah sih, walaupun udah nggak ada guys ya, dia masih mementaskan opera beranjak-anjak dari berbagai sumber guys. Kita tentang sejarah. Dan yang ketiga kita akan cerita noni Belanda di Nusantara. Jadi kali ini tokoh utamanya adalah Abigail guys. Dia adalah seorang seniman asal Jerman. Dia juga kayak maksudnya dia juga kayak Putri, dia menggeluti seni pentas opera guys. Terus berhasil mendapatkan peran guys sebagai tokoh. Dia juga menjadi tokoh utama dalam setiap pentas guys. Tokoh utama dari yang ketiga ini juga ya guys, sama. Dan pada hari itu dia juga sering pentas di manggung ya, pentas atau manggung sama aja lah ya. Manggung di Alexanderplatz guys, di Berlin, Jerman. Namanya kayak cowok ya, tapi ternyata dia juga diminati banyak orang ya, karena kecantikannya guys ya. Sebenarnya bukan karena cantik. Sebenarnya bukan karena cantik doang, karena tuh bakatnya juga memukau juga. Hingga suatu hari pasukan Jerman memanggil Abigail guys untuk mengemban tugas yang tidak biasa ya guys ya. Dan sampai noni Belanda ternyata si Abigail ini ditugaskan menjadi mata-mata guys di daerah koloni Jepang, atau lebih tepatnya di Hindia Belanda guys. Terus sekarang jadi Indonesia guys. Wah, pindah-pindah guys. Tapi sayangnya Abigail ini nggak bisa menolak karena dia diancam gitu ya. Dan tidak mau dia harus menuruti perintah pasukan Jerman tersebut. Mungkin yang Jerman masuk itu maksudnya dia mau ngambil kawasan koloni Belanda tapi sekarang udah jadi Indonesia bos. Ini bingung guys, kita mau bangga atau enggak guys? Ternyata Indonesia juga diminati pada Eropa, bukan diminati ya, sebagai tempat jajahan favorit dari Eropa, dari negara-negara Eropa guys. Portugal Eropa, Jepang, Belanda, Jerman, Inggris juga. Apa lagi tuh? Jepang bukan Eropa ya, Jepang Asia cuy. Apalagi tuh banyak lah ya yang udah pernah ngejajah Indonesia ya guys ya, dari Eropa. Favorit orang Eropa banget itu. Ya bangga kita. Bangga tuh gimana ya? Mau apa? Aduh guys ya, kena ya. Oke lanjut guys. Jadi ternyata Eropa menyukai negara Indonesia ini, bukan menyukai sih. Dulu sekarang nyukain ya. Dulu karena tanahnya tuh subur dan tumbuh-tumbuhannya bagus-bagus banget dan pemandangan indah gitu guys ya, dan kaya dengan alam, dan juga menghasilkan berbagai rempah-rempah enak gitu ya. Makanya negara kita tuh
punya makanan khas terenak di dunia ya, saya rendang gitu ya, enak sekali guys. Lanjut ke Abigail, dan Abigail akhirnya dikirim ke Nusantara dengan tugas yang bikin dia apa ya, beresiko ya. Dan kebetulan guys, Abigail ternyata adalah wanita yang sangat pintar guys ya. Dia bisa berbagai bahasa. Jadi dia tuh si Abigail ini bisa berbagai bahasa guys. Bahasa apa aja dia bisa ya, Jerman emang dia jadi Jerman soalnya guys ya. Indonesia pun dia bisa guys. Pero guys aku aduh. Gila bersin terus guys. Sila. Udah guys, udah. Lanjut guys, jadi si Abigail ini juga kebetulan juga pintar bahasa Belanda. Jadi dia gampang sekali untuk berbaur sama pasukan Belanda guys. Aduh gila. Jadi sebagai pemeran opera guys, si Abigail ini ditempatkan di Semarang karena di sana tuh ada gedung apa ya, gedung besar, nggak tahu namanya apa ya, mungkin gedung yang tadi guys, gedung besar menjadi pusat rekreasi orang-orang Belanda. Jadi si Abigail ini pas gedungnya itu gampang banget bergabung dengan grup opera yang terdiri dari orang-orang Belanda karena dia pinter bahasa Belanda ya guys. Dan Abigail mulai masuk guys ke tempat-tempat ke pergaulan apa sih, tentara Belanda. Dan bahkan dia si Abigail ini juga memukau perhatian banyak tentara guys karena saking cantiknya gitu guys. Dan katanya petinggi Belanda yang juga sampai tergila-gila guys dengan kecantikan si Abigail ini. Cantik apa sih? Setiap hari si Abigail ini juga sering ganti-ganti pasangan ya guys ya. Dia juga deket sama orang-orang penting ya di pemerintahan Hindia Belanda ya, atau alias Indonesia ya sekarang. Dan akhirnya singkat cerita si Abigail ini apa sih misi penyamarannya berjalan dengan lancar gitu ya, dengan mulus. Dan nggak ada satu orang pun yang mencurigainnya. Wah, kok bisa ya? Dan semakin lama dia tinggal di Semarang, si Abigail ini makin diminati ya, makin digemari banyak orang guys. Tapi bukan dari kaum Belanda aja guys, ternyata kaum pribumi juga mengagumi bakat dan kecantikan siapa sih namanya tadi, Abigail ya. Dan salah satu orang yang paling yang gila yang aku sebut tadi, dia tergila-gila dengan kecantiknya Abigail ya ternyata. Dan nama dia itu adalah Den Patra, seorang anak dari saudagar kaya guys. Dia seorang anak dari saudagar kaya. Dan Patra juga si Patra ini sering menyaksikan penampilan Abigail di gedung Marabunta ya guys ya. Marabunta maksudnya. Gedung yang tadi guys ternyata. Berapa? Cair tuh. Berat guys. Lanjut. Dan saking cantiknya si Abigail ini, orang pribumi sampai menjulukinya Putri Matahari guys. Jadi plot twist guys, bukan plot twist sih. Si Abigail ini ternyata adalah noni Belanda cuy. Dan suatu hari penyamaran si Abigail ini ternyata beberapa bulan, sama juga sih, 3 bulan kayaknya sih, 3 bulanan katanya. Dan terbongkar gitu ya, ternyata beberapa bulan belakangan ini ada yang curigain si Abigailnya guys, karena si orang ini ngelihat siapa sih dia, nggak tahu sih,
dia kedapatan si Abigail ini bergumam dengan menggunakan bahasa Jerman, guys. Dan akhirnya penyelidikan pun dilakukan. Dan tentara Belanda selalu mengintai ke pergerakan Abigail, guys. Dan sampai tentara Belanda ini juga menggeledah kamar tempat tinggal si Abigail itu, guys. Dan benar aja, guys, ternyata tentara Belanda menemukan berkas-berkas, guys, kayak kertas gitu sih, yang bertuliskan Jerman, guys. Ternyata itu adalah berkas informasi yang dikumpulkan oleh Abigail ini, guys. Dan Abigail itu pun diseret, guys, ke meja hijau. Kayak diseretnya gimana ya? Diseretnya kayak diseret biasa, guys. Diseret kakinya gini. Terus akhirnya si Abigail ini ngaku kalau dia tuh mata-mata. Dan 2 hari kemudian, 2 hari setelah kejadian tersebut, hari kedua dia dieksekusi juga. Si Patra ini juga menyaksikan eksekusi Abigail ini di gedung opera, guys. Ternyata dieksekusinya di gedung opera. Dan dari sana itu Abigail tuh mati di meja itu. Jadi kisah yang sebelumnya yang di lift itu ternyata itu adalah sosok Abigail, guys. Dan akhirnya Patra itu nggak kuat banget, guys, ngeliat wanita yang dia suka itu mati gitu, guys, tewas. Walaupun si Abigail ini gak suka sama si Patra ya. Dan itulah kisah menyedihkan di balik kisah noni Belanda, guys. Jadi